cara untuk bagaimana melakukan pengisian dari borang tersebut. Nanti kalau misalnya memang sudah seluruh berkasnya lengkap, akan dikirimkan ke tim verifikator. Setelah diverifikator di cabang, baru akan diverifikasi ke pusat. Saya akan membagikan tips seputar 3 ranah utama yang tadi dikatakan, yaitu kinerja pembelajaran, kinerja profesional, dan kinerja pengabdian masyarakat. Menyambung tadi yang dikatakan oleh Prof. Chin dan Dr. Darmawan bahwa memang saat ini telah terjadi perubahan dari yang kita awalnya seminar dan workshop secara tatap muka, kemudian sekarang menjadi secara daring, dan ternyata perubahan ini juga membuat proses pengumpulan ini menjadi lebih mudah. Jadi kalau saya akan langsung masuk ke tipsnya. Jadi ternyata webinar atau workshop daring ini sama perolehannya dengan seminar atau workshop yang dilakukan secara langsung, sehingga dokter, prof sekalian tidak perlu khawatir karena nilainya akan mendapat nilai persamaan dengan workshop atau seminar yang dilakukan secara langsung. Lalu bagaimana jika misalnya seminar atau workshop yang kita lakukan kurang nilainya dari 100 SKP selama 5 tahun? Ternyata kami juga telah memberikan fasilitas tambahan, yaitu kerjasama dengan aplikasi-aplikasi pendukung seperti Alomedica dan Docquity untuk dapat diakses kuisnya. Dan perlu diingat bahwa perolehan kuis ini maksimal 30 SKP selama 5 tahun. Dan perlu diingat juga sebaiknya cari topik psikiatri, karena tadi dikatakan bahwa topik di luar psikiatri hanya dapat diperhitungkan 25% maksimal dari nilai perolehan SKP. Lalu bagaimana kalau kurang? Kalau kurang ternyata kita masih bisa melakukan yang namanya critical appraisal yang tadi dikatakan, berupa meringkas artikel atau jurnal yang dibaca sebanyak 250 kata atau maksimal 1 halaman. Dan perlu diingat bahwa artikel yang diterbitkan sebaiknya kurang dari 10 tahun terakhir. Lalu kita juga sering diundang untuk ikut acara diskusi ilmiah, kasus atau tinjauan pustaka, dan bukti dari keikutsertaan ini bisa diberikan 1 SKP. Saya akan masuk, ini contoh dari salah satu aplikasi yang sudah kerjasama dengan kami PDSKJI Jaya, yaitu aplikasi Alomedica. Jadi kalau dokter, Prof sekalian telah mendownload aplikasi ini di ponsel milik Prof atau dokter sekalian, Prof atau dokter bisa membuka ke ranah SKP online di sini, kemudian cari yang topik psikiatri, kemudian bisa langsung klik mulai. Dan dari perolehan SKP yang dikumpulkan bisa dilihat e-sertifikatnya dan di-download. Ini yang bisa juga dipakai. Terus kemudian kalau misalnya Prof atau dokter sekalian pernah mengikuti FGD atau diskusi bersama pabrik obat tertentu, biasanya mereka juga bisa menyediakan sertifikat kehadiran seperti ini, dan ini pun bisa dipakai dan bernilai 1 SKP. Kemudian tadi juga dibahas juga mengenai bagaimana kalau telemedicine. Ternyata untuk kinerja profesional ini yang targetnya 120 hingga 180 SKP, klinik telemedicine sendiri bisa kita masukkan dengan cara kita membuat bagan yang berisikan jumlah seluruh peserta yang kita tangani, baik itu dari rumah sakit, klinik, atau praktek pribadi, dan dari online, dengan ketentuan kurang dari 50 pasien atau 1 hingga 49 pasien mendapatkan 2 SKP selama per bulan, dan kalau lebih dari 50 pasien mendapatkan 3 SKP selama per bulan. Dan untuk kelengkapan dari praktek tersebut memerlukan surat keterangan yang menyatakan jumlah pasien yang kita tangani. Misalnya kalau dari klinik atau rumah sakit seperti ini bentuknya, jadi diterangkan periodenya, berapa jumlah pasiennya per bulan tersebut, dan ditandatangani oleh direktur rumah sakit atau klinik. Selanjutnya kalau telemedicine seperti yang saya lakukan di sini,
Ini juga bisa kita mintakan suratnya seperti ini. Lalu bagaimana dengan pemberian hibah yang tadi dikatakan oleh Dr. Darmawan tentang kalau kita menangani pasien COVID, tetap bisa kita masukkan dan mendapatkan SKP tambahan dengan ranah seperti ini. Namun perlu diingat bahwa dokter sekalian dan Prof perlu memiliki surat penugasan untuk dilampirkan. Kemudian kita masuk ke bagaimana kalau ranah kinerja profesionalnya ternyata kurang. Nah, tetap bisa kita lakukan yang namanya edukasi kepada kelompok pasien seperti yang diterangkan oleh Prof. Chin tadi, dengan catatan harus ditandatangani oleh kepala unit atau panitia. Misalnya kita melakukan program edukasi di bangsal rumah sakit atau psikoedukasi kelompok. Jadi diharapkan dengan adanya tambahan-tambahan poin ini akan membantu Prof. Dokter sekalian hingga ranah profesionalnya bisa mencukupi kebutuhan minimal tadi. Lalu bagaimana dengan ranah yang kinerja pengabdian masyarakat? Seringkali saat kami melakukan verifikasi, baik ranah A yaitu ranah pembelajaran dan ranah B yaitu ranah profesional telah memenuhi kebutuhannya, namun kadang-kadang di ranah C ini masih kosong, padahal ranah C ini dapat kita akali dengan cara melakukan penyuluhan atau penyuluhan baik ini secara virtual maupun tatap muka. Dan yang dibutuhkan hanya berupa sertifikat atau surat tugasnya. Jadi seperti ini misalnya Prof atau dokter sekalian pernah melakukan penyuluhan di komunitas tertentu atau mungkin di puskesmas atau di layanan-layanan lainnya ataupun di internet mungkin ternyata kita bisa memfasilitasi dengan cara jika layanan tersebut belum mendapatkan surat tugas, maka Prof atau dokter sekalian dapat melampirkan absensi, bahan penyuluhan, dan laporan kegiatan. Atau bisa juga para anggota PDSKJI Jaya meminta surat tugas dari cabang untuk kegiatan masyarakat tersebut. Dan diminta untuk menyerahkan sertifikat ini permintaan ini sebelum memulai penyuluhannya. Nah, kita masuk ke topik selanjutnya. Jadi, jika kita sudah memiliki sertifikat kompetensi yang baru, jika sudah disetujui oleh verifikator cabang maupun pusat, lalu bagaimana caranya supaya saya bisa menerbitkan STR yang baru? Jadi yang pertama, ini dari kki.go.id, Prof. Dokter sekalian dapat mengisi formulir Form 1C. Formulir Form 1C ini juga tersedia di website tersebut, terus kemudian dapat mempersiapkan fotokopi atau e-scanning dari surat tanda registrasi yang lama. Kemudian juga diminta lagi fotokopi sertifikat kompetensi yang baru, dan perlu diingat bahwa dari mulai terbitnya sertifikat kompetensi yang baru hingga terbitnya STR harus tidak boleh lebih dari 6 bulan sejak tanggal dan tahun penerbitan tersebut. Terus kemudian juga diminta pas foto terbaru berukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar dan ukuran 2 x 3 cm sebanyak 2 lembar dengan latar belakang yang sama dan latar belakangnya bebas. Kemudian juga ada surat keterangan sehat fisik dan mental yang dibuat oleh dokter yang memiliki SIP. Ini sifatnya dokternya bebas, boleh siapa saja, tidak ada panduan tertentu. Terus kemudian ada melakukan biaya registrasi ke rekening ini sebesar Rp300.000. Lalu iuran apa saja yang harus saya penuhi selama melakukan pengurusan? Jadi ternyata terdapat iuran anggota PDSKJI Jaya sebesar Rp60.000 per bulan dan dilakukan selama 5 tahun, yaitu sebesar Rp3.600.000. Terus kemudian ada pengurusan kartu ID setiap 5 tahun sekali dan membayar iuran
5 tahun sebesar 300.000 dan membayar iuran total Rp2.550.000 rupiah, dan iuran ini perlu melampirkan bukti asli bayar dari bank. Biasanya iuran-iuran ini akan diminta saat perpanjangan STR nanti. Ini untuk yang alamat administrasi kami. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus yang terjadi selama ini? Jadi banyak kasus-kasus yang kami temui dan kami rangkum di sini, yaitu bila sudah lulus lama tetapi baru terdaftar 4 tahun yang lalu. Ini biasanya akan bermasalah saat melakukan proses resertifikasi. Terus tidak pernah praktek dan tidak pernah buat SIP. Ini juga bila memang STR yang lama sudah lama tidak berlaku, maka kemungkinan besar perlu mengikuti alur yang tadi telah dijelaskan oleh Prof. Chin. Terus tidak pernah mengikuti kegiatan ilmiah. Hal ini sebenarnya bisa disiasati dengan tadi mengikuti kuis atau mengikuti membuat makalah ringkasan dari makalah ilmiah, ataupun kita juga bisa melakukan ikut serta dalam diskusi ilmiah. Terus kemudian misalnya bekerja pada struktural sehingga lupa untuk melakukan pembaruan dari STR, terus melakukan kegiatan ilmiah tetapi tidak memiliki sertifikatnya, sehingga ini masih perlu dikonfirmasi. Terus kemudian memiliki SIP dan berpraktek, tetapi selama ini tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa SIP tersebut valid. Terus nilai borangnya kurang dari 250 SKT. Ini contoh hal-hal khusus yang nanti perlu didiskusikan. Kemudian jelaskan mengenai bagaimana jika memang perlu melakukan resertifikasi. Jadi seperti yang kita tahu bersama bahwa resertifikasi ini digunakan untuk mempertahankan mutu pelayanan klinis seorang profesional medis, sehingga mengurangi resiko medis ataupun resiko hukum. Jadi biasanya dilakukan pada para peserta lulusan luar negeri atau yang tidak mengurus STR dan tidak berpraktek dalam kurun waktu lebih dari 5 tahun. Caranya tadi telah disampaikan oleh Prof. Chin untuk alur pastinya, namun beberapa program resertifikasi yang ada, gambarannya seperti ini. Jadi pertama, calon yang mengikuti resertifikasi perlu melakukan pengumpulan prasyarat administratif berupa 1 buah CV sesuai dengan borang P2KB PDSKJI, seluruh bukti penunjang kegiatan P2KB, kemudian lembar ijazah yang telah dilegalisir, lembar ijazah SPKJ yang telah dilegalisir, dan 1 lembar surat keterangan dari ID wilayah domisili mengenai pengurusan SIP dokter untuk kewenangan penanganan pasien. Kemudian berkas tersebut akan diverifikasi oleh tim yang ditunjuk oleh kolegium. Bila lolos, maka akan diajukan ke MEP PDSKJI dan akan dilakukan advokasi melalui evaluasi profesional terhadap kandidat. Nah, jika tidak ada masalah, maka bisa dilakukan program resertifikasi. Tetapi jika ada masalah ringan, maka perlu dilakukan pembinaan. Dan jika ada masalah berat, maka dilakukan lanjut ke resertifikasi. Lalu resertifikasi itu ada beberapa alur lagi. Jadi ada yang namanya placement test. Ini misalnya jika ada pelanggaran sedang hingga berat, mungkin perlu dilakukan kembali. Terus kemudian ada juga magang yang tadi disebutkan oleh Dr. Chin, Prof. Chin maupun Dr. Darmawan. Dan kalau memang
ternyata dari keduanya masih dianggap kurang memenuhi kriteria, maka juga dilakukan ujian kompetensi. Jadi kira-kira seperti ini. Yang pertama dilakukan placement test, kemudian dilakukan magang, setelahnya dilakukan ujian kompetensi. Jika lulus baru mendapatkan sertifikat kompetensi. Tetapi jika magang ini sudah 2 kali dan ternyata tidak berhasil lolos, maka kurang disarankan untuk praktek klinik. Jadi mohon sekali lagi diperhatikan Prof atau dokter bahwa sertifikat kompetensi itu hanya berlaku 5 tahun, sehingga jika lebih dari 5 tahun dan tidak dilakukan perpanjangan, maka perlu memenuhi alur seperti ini. Dokter Sukola, izin dok, waktunya 2 menit lagi. Baik, ini hanya menerangkan tentang bahwa iuran anggota masih tetap tidak berubah sejak 2015 hingga sekarang, berupa 60.000 per bulan selama 5 tahun. Dan saat ini di kami belum ada pengurangan iuran untuk para anggota yang berusia lebih dari 60 tahun. Sekian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih.